Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ketemu di Service Electronic Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan apometer digital. Jadi contohnya seperti ini. Ini apometer digital. Seperti ini. Atau bisa juga menggunakan ini. Ini sama dengan seri DT830B, atau bisa juga menggunakan claim meter atau tang ampere. Ini biasa disebut dengan tang ampere. Ini keunggulannya bisa mengukur ampere, berapa ampere dalam suatu perangkat elektronik. Oke, langsung saja. Untuk teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik like, komen, dan subscribe untuk channel kami agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video. Langsung saja kita ke topik pembahasan, cara menggunakan digital apometer. Jadi pertama-tama untuk apometer ini kita atur untuk selektornya. Nah, untuk selektor apometer digital ini kita arahkan ke skala dioda. Nah, jadi jelas kelihatan ini skala dioda. Kemudian untuk probe-nya, probe hitam di lubang COM, ada tulisan COM, dan untuk probe merah kita letakkan di tengah. Biasanya lambangnya seperti ini. Nah, di probe tengah. Kemudian untuk ujungnya tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita tes untuk skala dioda ini bisa mengukur, mendeteksi untuk kelistrikan yang korslet atau tidak dalam satu kabel, apakah ada yang putus atau tidak. Ini bisa terdeteksi dengan skala dioda tester ini. Pertama-tama di sini saya sudah sediakan kabel colokan buntung. Sini kabel colokan. Ini tidak ada ujungnya. Ini pangkal, ini ujung. Ini pangkal, ini ujung. Cara pengetesannya seperti ini untuk pengukurannya. Jadi pertama kita tempelkan probe merah di sini, kemudian untuk ujungnya kita tempelkan ke kabel biru. Kabel biru dahulu. Nah, ini tersambung dengan yang di kanan ini. Apabila tersambung, dia akan muncul tampak nilai seperti ini. Berarti dia tersambung. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ini artinya dia tidak tersambung. Berarti colokan ini dalam keadaan bagus. Nah, sekarang kita cari ujung dari pangkal colokan ini dengan memindahkan ke sini. Nah, bisa dilihat untuk di apometer digital ini tampak nilai. Nah, ini artinya tersambung. Kemudian jika ditempelkan seperti ini untuk mendeteksi apakah korslet atau tidak, ini kita tempelkan seperti ini. Nah, kemudian ujungnya seperti ini, terbuka seperti ini, berarti dia dalam keadaan bagus. Untuk colokan ini dalam keadaan bagus. Kemudian bagaimana caranya untuk mendeteksi bahwa suatu komponen itu korslet atau tidak? Ini kita ibaratkan sebagai beban. Ini tersambung ya. Jadi seperti ini kita korsletkan. Nah, setelah kita korsletkan, kita ukur kembali seperti apa tampilan di apometer digital ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini artinya dia korslet. Ada hubungan singkat antara beban yang kanan dan yang kiri. Ini normalnya tidak seperti ini. Kalaupun dia sudah tersambung ke suatu komponen elektronik, ini akan muncul
tegangan. Jadi bukan 0,02 atau 0,01, tapi dia biasanya muncul di angka 0,20, 0,25, itu tergantung dari tegangan suatu komponen elektronik. Nah, sekarang setelah kita mode dioda, kita lanjut ke mode untuk pengukuran kapasitor. Nah, biasanya kita mengukur suatu komponen dalam perangkat elektronik itu ada namanya kapasitor. Nah, biasanya ada di pompa air, kapasitor kipas angin, kemudian untuk kapasitor komponen elektronik tertentu. Nah, bagaimana cara pengaturannya untuk pengukuran untuk pengukuran kapasitor? Jadi ini jarum, untuk ampermeternya kita arahkan ke selektornya ke angka 2000. Ini 2000K. Seperti ini, 2000K. Bisa kelihatan. Kemudian kita ambil, di sini saya punya kapasitor kipas angin dengan skala 1,5 mikrofarad dengan ukuran 1,5 mikrofarad. Jadi seperti ini cara pengukurannya untuk kapasitor. Pertama-tama kita konsletkan terlebih dahulu karena ini menyimpan arus. Tugasnya dia untuk menyimpan arus, untuk menyeimbangkan tegangan yang masuk. Kita konsletkan seperti ini, kemudian satu ujungnya kita ikat seperti ini. Kemudian yang prop yang merah kita tempelkan di kabel merah. Seperti ini. Kita konsletkan lagi terlebih dahulu. Nah, kita ikat. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan? Jadi angkanya dia menuju 1500 atau 1,5 mikrofarad, kemudian kembali ke 1, angka 1. Ini artinya dia bagus. Nah, untuk pengukuran seperti ini bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini dalam keadaan rusak? Biasanya tampilannya akan seperti ini. Konsletkan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut untuk pengukurannya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia menunjukkan angka, kemudian dia tidak kembali lagi ke angka 1. Itu dia dalam keadaan rusak. Nah, sama dengan kita mengukur, meskipun ini dalam keadaan bagus, tapi kalau tangan kita seperti ini, modelnya seperti ini tidak boleh teman-teman. Jadi harus kita ikat untuk satu ujungnya ini, tidak boleh menyentuh tangan. Kemudian yang satunya lagi ini bisa saja menyentuh tangan. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak bisa terukur karena harus dikonsletkan terlebih dahulu. Nah, lanjut. Kemudian kita masih di kapasitor kipas angin. Ini ukurannya 3 mikro. Ini kita tes apakah masih bagus atau tidak. Lanjut saja kita tester. Ini seperti biasa kita konsletkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita ikat ujungnya. Kemudian lanjut kita tempelkan ke satunya lagi. Seperti ini. Nah, ini kapasitor dengan 3 mikrofarad. Jadi tampilannya seperti ini. Ini artinya dalam keadaan baik. Nah, dia menunjukkan angka, kemudian kembali ke angka 1. Itu menandakan bahwa kapasitor ini dalam keadaan bagus. Nah, kemudian kita lanjut ke pompa air. Ini kapasitor jenis pompa air merek Shimizu dengan ukuran 8 mikrofarad. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita konsletkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ikat ujungnya. Nah, lanjut untuk prop yang satunya kita tempelkan ke kabel yang satunya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, dia berjalan sampai 1,9, terukur 1,9,
dan akhirnya kembali angka 1. Ini dipastikan dalam keadaan bagus. Dan apabila kapasitor ini kita ukur kemudian tidak menunjukkan angka atau tidak menunjukkan angka sama sekali, ini dipastikan dalam keadaan rusak atau tidak bisa digunakan. Oke. Tahap selanjutnya saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk pengukuran baterai masih menggunakan digital apometer ini. Kita atur skalanya ke 20 skala volt DC. Jadi skalanya seperti ini, menunjukkan angka 20 volt DC. Kemudian karena yang saya sediakan ini baterai dengan tegangan 9 volt. Jadi ini 9 volt. Jadi cara pengukurannya seperti ini, kita atur skala ke 20 volt DC, kemudian kita tempelkan probe hitam ke sisi negatif baterai, kemudian yang satunya lagi kita tempelkan ke positif baterai. Gimana teman-teman? Terbaca 9,80. Artinya baterai ini dalam keadaan bagus. Lanjut kita ukur untuk baterai jenis aki motor seperti biasa. Ini tertulis 12 volt, tegangannya untuk 12 volt. Ini aki motor. Langsung saja kita cek. Untuk cara pengecekannya seperti yang tadi. Untuk sisi positif kita tempelkan probe merah di positif baterai, sisi positif baterai, kemudian yang hitam kita tempelkan ke negatif baterai. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan 12,75. Nah, ini artinya baterai akinya masih dalam keadaan bagus. Untuk tegangannya dia masih menyimpan 12,75 volt. Jadi seperti itu, karena ini tegangannya 12 volt berarti ini dalam keadaan bagus. Nah, bagaimana kalau terbalik? Ini terbalik juga tidak apa-apa, cuma dia akan menunjukkan ada angka minus di depannya. Jadi seperti ini jika terbalik. Nah, dia tetap menunjukkan angka, hanya saja dia menunjukkan angka minus untuk di belakangnya. Artinya dia terbalik. Apabila dia tidak ada tandanya untuk positif negatifnya itu, di sini juga kita bisa ukur. Nah, mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk lebih jelasnya untuk pemakaian digital apometer digital ini akan saya bahas di video-video selanjutnya untuk pengukuran AC volt atau untuk pengukuran tegangan listrik. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video kami, dan nyalakan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.